Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Adapun materi yang akan kita sajikan kawan-kawan sekalian adalah cerita ataupun hikayat dialog yang terjadi antara dua tokoh legendaris dalam dunia Islam, yaitu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah sebagai sosok perempuan dan juga Syekh Hasan Al-Basri sebagai sosok laki-laki. Namun sebelum lebih jauh saya melangkah dalam kisah beliau berdua, terlebih dahulu saya informasikan, sekelumit saya beritakan kepada kawan-kawan bahwa dua sosok ini dahulunya memang terkenal sebagai sosok yang kuat, yang hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa redaksi ataupun beberapa referensi dikatakan bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah, sekalipun beliau adalah sosok perempuan, tetapi setiap harinya beliau memiliki rutinitas pasti, yaitu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang setiap harinya tidak kurang dari jumlah 25.000 kali. Jadi hari ini 25.000 sholawat, besoknya 25.000 sholawat, dan begitu untuk seterusnya. Baik kawan-kawan sekalian, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke dalam hikayatnya, yaitu hikayat ini bermula saat Rabi'ah Al-Adawiyah sedang menjalani cobaan ataupun sedang mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suami beliau meninggal dunia. Dan selang beberapa waktu berita meninggalnya suami Rabi'ah Al-Adawiyah ini terdengar oleh Syekh Hasan Al-Basri, yang sebab itulah Syekh Hasan Al-Basri mengajak kawan-kawannya, bahasa sekarangnya mungkin mengajak santri-santrinya untuk ikut serta berkunjung ke kediaman Rabi'ah Al-Adawiyah dengan maksud untuk melamar ataupun untuk untuk meminang. Singkat cerita kawan-kawan sekalian, setelah Syekh Hasan Al-Basri bersama rombongan melakukan perjalanan, akhirnya tiba di kediaman Rabi'ah Al-Adawiyah, maka Syekh Hasan Al-Basri ini mendapat sambutan yang baik, mendapat sambutan yang hangat. Kemudian beliau dipersilahkan ke suatu ruangan, katakanlah sekarang ini ruang tamu, yang di dalam ruangan tersebut terdapat satir ataupun selambu ataupun penghalang. Dan dialog setelah beliau sampai ke tempat tersebut, tentulah dialog itu hanya lewat sahutan suara tanpa ada tatapan muka ataupun tanpa ada tatapan mata. Walhasil kawan-kawan sekalian, setelah Rabi'ah Al-Adawiyah dan juga Syekh Hasan Al-Basri berada di dalam tempat yang sama, maka yang pertama kali memulai obrolan, atau bahasa lainnya pertama kali yang memecah keheningan dengan obrolan, yaitu adalah Syekh Hasan Al-Basri. Dan beliau berkata kepada Rabi'ah Al-Adawiyah kira-kira begini. Jadi dialognya saya pakai bahasa yang biasa-biasa saja, katakanlah dialog anak muda, supaya mudah untuk difaham, supaya gampang untuk dimengerti, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada beliau berdua. Kita kembali lagi. Jadi Syekh Hasan Al-Basri ini langsung berkata kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, "Mbak Rabi'ah," kata Syekh Hasan, "Anda adalah perempuan yang baru saja kehilangan suami, dan menurut saya Anda butuh pernikahan." Maka mendengar hal itu, Rabi'ah Al-Adawiyah pun menjawab, "Betul Syekh Hasan, saya baru saja kehilangan suami, dan bisa jadi pernikahan adalah termasuk sesuatu yang saya butuhkan. Hanya saja, bolehlah saya bertanya, siapakah di antara kalian yang paling alim?" Karena Syekh Hasan ini bersama rombongan, maka serentak rombongan Syekh Hasan menunjuk kepada Syekh Hasan seraya berkata, "Wahai Mbak Rabi'ah, orang yang paling alim di antara kita adalah orang yang ada di depan kita ini." Maksudnya adalah Syekh Hasan. Lantas kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah pun berkata, "Oh, kalau yang paling alim adalah Syekh Hasan ini, izinkanlah saya mengajukan beberapa pertanyaan." Dan kata beliau, "Kalau nanti Syekh Hasan ini mampu untuk menjawab pertanyaan saya, maka saya akan menjadi haknya." Maksudnya saya menerima lamarannya. Kira-kira demikian kalau kita sorehkan, kalau kita perjelas bahasanya. Karena Rabi'ah Al-Adawiyah ini seakan-akan bahasanya
seperti menantang tetapi tidak menantang, maka Syekh Hasan Al-Basri pun berkata, oh silahkan Mbak Robiah, Anda tanyakan apa yang hendak Anda tanyakan. Insya Allah bitaufikillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Karena Robiah Al-Adawiyah sudah mendengar kesanggupan daripada Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Robiah Al-Adawiyah, maka Robiah Al-Adawiyah pun langsung berkata, wahai Syekh Hasan Al-Basri, pertama yang akan saya tanyakan adalah, sebagaimana yang kita ketahui, setiap insan, setiap manusia pasti mengalami yang namanya kematian, pasti ditunggu oleh kematian. Pertanyaan saya adalah, apabila nanti saya mati, kira-kira mati saya ini mati dalam keadaan membawa iman atau tidak? Kata Mbak Robiah, ini kawan-kawan jelas merupakan pertanyaan yang sulit. Dan betul saja Syekh Hasan Al-Basri berkata, hada ghaibun, ini termasuk pertanyaan-pertanyaan menyangkut hal gaib Mbak Robiah. Dan wala ya'lamul ghaiba illallah, tidak satupun orang di dunia ini yang mengerti akan hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu, kata Robiah Al-Adawiyah. Ya sudah, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu, wahai Pak Hasan, kata Robiah, apabila nanti saya mati dan saya sudah ditidurkan di penguburan, kira-kira ketika malaikat Mungkar dan Nakir telah datang untuk bertanya kepada saya, kira-kira saya ini mampu tidak untuk menjawab pertanyaan dua malaikat ini? Dan lagi-lagi Syekh Hasan Al-Basri pun menjawab, hadza ghaibun wa la ya'lamul ghaiba illallahu. Wahai Mbak Robiah, ini lagi-lagi pertanyaan gaib, dan tidak ada seseorang pun yang mengerti hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Hasan Basri. Mungkin ya kawan-kawan sekalian, seumpama dialog Robiah Al-Adawiyah dan Syekh Hasan Al-Basri ini kita visualkan dalam dialognya anak muda zaman sekarang, jadinya mungkin begini. Oh nggak bisa jawab ya saya, ya sudah, kalau nggak bisa jawab kita lanjut saja ke pertanyaan yang nomor 3. Mungkin seperti itu kawan-kawan ya. Dan akhirnya Robiah Al-Adawiyah pun melancarkan pertanyaan yang ketiga, melancarkan serangan yang ketiga dengan berkata, wahai Syekh Hasan Al-Basri, apabila nanti sudah tiba di hari kiamat dan sudah menjelang atau sudah masuk ke hari mahsyar, hari perkumpulan manusia di padang mahsyar, dan buku catatan amal sudah berhamburan, kira-kira buku catatan amal saya ini akan diberikan dari arah kanan sebagai tanda saya memiliki banyak catatan amal baik, ataukah buku catatan amal saya diberikan dari arah kiri sebagai tanda bahwa saya memiliki catatan amal yang jelek? Mendengar pertanyaan yang semacam itu, lagi-lagi Syekh Hasan Al-Basri berkata, hadza ghaibun wa la ya'lamul ghaiba illallahu. Neng ataupun Nyai Robiah, lagi-lagi Anda menanyakan hal-hal yang bersifat gaib, sementara hal yang gaib hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh nggak bisa jawab lagi ya saya. Ya sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Mungkin seperti itu kawan-kawan ya kalau dalam bahasa kita. Dan kemudian Robiah Al-Adawiyah pun melancarkan pertanyaan yang keempat, yakni Robiah Al-Adawiyah berkata lagi, wahai Syekh Hasan Al-Basri, apabila nanti sudah berada di hari kiamat dan orang-orang sudah mulai dipanggil, ada satu kelompok ke kanan untuk masuk ke surga, satu kelompok ke kiri untuk masuk neraka, kira-kira saya ini masuk kelompok yang mana? Akan dipanggil ke yang kanan, ke kelompok yang kanan menuju surga, atau saya akan dipanggil ke kelompok yang kiri untuk menuju ke neraka? Dan Syekh Hasan Al-Basri pun lagi-lagi menjawab, hadza ghaibun wa la ya'lamul ghaiba illallahu. Bunyai Robiah, untuk terakhir kalinya Anda masih saja menanyakan hal yang gaib, sementara sesuatu yang gaib hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh nggak bisa jawab ya saya. Ya sudah, kalau nggak bisa jawab kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kata Robiah Al-Adawiyah. Sehingga Robiah Al-Adawiyah pun langsung berkata, wahai Syekh Hasan Al-Basri, menurut Anda akal dibagi menjadi berapa bagian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya 10, kata Syekh Hasan. 10 itu 9 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, kata Syekh Hasan. Terus bagaimana dengan syahwat?
Kata Robiah, kalau syahwat Mbak Robiah, nanti 9 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Jadi kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang dijelaskan Syekh Hasan ini, kita kaum laki-laki akalnya itu ada 9. Kalau perempuan akalnya ada 1. Sebaliknya urusan syahwat, perempuan punya 9 syahwat, kalau laki-laki punya satu syahwat. Namun setelah ini ada perkataan Robiah Al-Adawiyah yang langsung melakukan sekak mat atau checkmate dalam dunia catur gitu ya, di mana Robiah Al-Adawiyah berkata kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya sebagai sosok perempuan mampu menjaga 9 bagian syahwat hanya dengan 1 bagian akal saja. Sementara Anda punya 9 bagian akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mampu menjaga 1 bagian syahwat, sehingga Anda sangat senang untuk melamar seorang perempuan. Kata Robiah Al-Adawiyah. Inilah kawan-kawan sekalian bisa menjadi tamparan bagi kita semua, entah itu laki-laki ataupun entah itu perempuan. Mungkin hanya itu kawan-kawan sekalian yang bisa kita sampaikan. Atas segala macam kekurangan dari ucapan dan sikap saya, mohon maaf, saya insan biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.